Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya dan Bung Hairudin di rubrik Mimbar Sud dalam obrolan milenial kali ini. Nah, Bung Hairudin, nah di sini sudah Sip. ada beritanya nih, Sekjen Gerindra kekuasaan ke kata Sekjen Gerindra ya, kekuasaan Prabowo alat untuk membela wong cilik nih dari tv1news.com ya. Nah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menghadiri dalam rapat koordinasi pengurus Partai Gerindra se-Jawa Barat pada Senin 13 Mei 2024 ya. Pada kesempatan ini Muzani menyampaikan terima kasih atas perjuangan para kader pengurus relawan dan caleg dalam kemenangan Prabowo Pilpres dan Pileg di Jawa Barat ya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, terima kasih kepada seluruh pengurus Gerindra Jawa Barat, mulai dari PAC, DPC, DPD, serta para relawan dan caleg-caleg yang sudah berjuang menang Prabowo ya. Terpilih Pak Prabowo sebagai presiden tentu karena perjuangan kita semua ya. Inilah kebahagiaan keberuntungan kita terpilih Prabowo sebagai presiden jadi penyenang dan semangat kita ya. Saya dapat laporan banyak caleg tidak ngurus dirinya terpilih atau tidak. Yang penting Prabowo terpilih jadi presiden. Wah, keren juga ini. Nah, Muzani menambahkan ternyata memenangkan Prabowo presiden tidak cukup. Menurutnya Prabowo tetap membutuhkan dukungan dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan termasuk dukungan yang kuat dari parlemen dan partai politik. Seperti pupuk murah dan lainnya. Bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya kita harus turun kembali kepada masyarakat. Insya Allah Pak Prabowo akan menepati janjinya setelah dilantik ya. Oleh karena itu Muzani menegaskan kepada seluruh pihak eh, tidak memanfaatkan kemenangan Prabowo sebagai presiden digunakan untuk melakukan hal-hal buruk ya. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran hanya digunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Maka jangan pernah berharap kekuasaan ini akan dijadikan sebagai bunker pengaman bagi mereka yang ingin berbuat gelap ya, berbuat hitam, adigang adigung, sopo sopo singsun, dan perbuatan buruk lainnya harus dijauhkan. Kita akan buat kekuasaan ini menjadi terang benderang dalam menjaga kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kita seperti kita tahu ya, Bung Herdin ya, ada statement dari Rocky Gerung bahwa Prabowo itu di belakang bawa tong sampah. Bagaimana mungkin dia bisa membawa tong sampah tapi untuk membela wong cilik? Sedangkan kita tahu kan rezim dinasti sungguh sungguh banyak banget ya kebobrokannya dari mulai korupsi, kolusi, nepotisme yang makin menjadi-jadi di era rezim dinasti ini. Gimana Bung Herdin? Ya, sebenarnya pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra ya Pak Ahmad Muzani ini ya eh, paradoks ya atau bertolak belakang ya. Karena pada kenyataannya kita tahu ya bahwa dengan Pak Prabowo ya memilih Gibran Rakabuming Raka ya sebagai wapresnya ya ini sebenarnya menandakan bahwa kekuasaan Gibran ya sebagai wapres untuk melindungi tempat bunker perlindungan bagi ayah setelah lengser. Kita tahu ya Presiden Jokowi kan sangat ketar-ketir ya dengan kekuasaannya yang tinggal kurang lebih 6 bulan lagi menjelang lengser ya. Bahkan ada kemungkinan ya Pak Jokowi tidak sampai 20 Oktober 2024 jika kemudian kemarahan dan perlawanan dari elemen-elemen masyarakat ya yang kemudian marah dengan kebijakan rezim ini dan juga peristiwa-peristiwa politik ya seperti naik kurs dolar yang semakin menggila dan lain sebagainya, ini bisa mencapai puncaknya 6 bulan ke depan ya, atau bahkan sebelum 20 Oktober itu bisa terjadi. Tapi apapun itu, at least ya katakan Pak Jokowi sampai 20 Oktober 2024 ya. Yang jelas Pak Jokowi sangat ketar-ketir ya, karena setelah dirinya tidak berkuasa, dirinya siap diterkam oleh siapa saja ya termasuk Pak Prabowo sendiri. Ya mungkin saat ini Pak Prabowo masih terlihat manut-manut dengan Presiden Jokowi, ya masih terlihat ya saja karena kekuasaan bagaimanapun masih dipegang oleh Presiden Jokowi yang bisa menggerakkan semua alat-alat ke negara atau alat-alat kekuasaan ya. Sedangkan kita tahu ya Pak Jokowi sekarang sedang ketar-ketir bagaimana dirinya bisa mendapatkan tunggangan partai politik ya. Salah satu adalah Partai Golkar ya yang sedang diobok-obok ya dengan wacana mempercepat munasnya dengan isu munaslup ya. Tapi sepertinya agak susah ya kemudian untuk mendapatkan Golkar dan mendongkel kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ya, apalagi kemudian Airlangga mendapatkan dukungan penuh dari seluruh DPD Golkar di Indonesia. Nah, ini semakin membuat Jokowi ketar-ketir ya. Tapi dengan begitu Golkar tetap akan mengadakan Munas di akhir 2024, tepatnya bulan Desember 2024 setelah Pilkada
serentak ya. Artinya saat ini Golkar sedang fokus memenangkan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Dan ya tadi ya dengan seperti ini akhirnya Pak Jokowi sedang mencari jalan yang lain bagaimana membuat bangker perlindungan setelah dirinya lengser ya. Makanya dengan bagaimanapun ya eh, kekuasaan Wapres itu ya ban serep apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari ya. Ya memang tadi karena Wapres itu ya tugasnya itu ya tergantung nanti presiden ngasih tugas apa. Ya kita lihat saja bagaimana dua periode Presiden Jokowi ya dengan Wapres yang berbeda. Pertama Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala ya tokoh senior, yang kedua lebih senior lagi ya, Kiai Haji Maruf Amin ya. Itu kan seperti tidak terlihat ya perannya sama sekali ya, seperti disuruh di dalam istana Wapres saja ya, dekam di kantor Wapres, sesekali muncul di media ya, ngomong ya sekali ngomong juga kadang nggak jelas ya. Ya sekali ngomong bikin blunder ya, sekali ngomong keluar ya dua dua apa dua buah pisang setara dengan sepiring nasi ya itu ya. Ya mungkin secara kebutuhan energi dan lain sebagainya masuk akal ya. Cuma kalau tadi anak-anak muda ya cuma makan pisang doang yang mana kuat ya. Kalau mungkin aki-aki ya yang mungkin sudah sepuh ya usia 80 tahun ke atas ya sarapan pisang dua cukup kali ya. Betul, 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 betul. Ya tapi kan ya tadi kalau orang-orang yang masih produktif ya usia muda suruh makan pisang doang mana cukup ya. Nah, buat kerja udah lemes ya, buat aktivitas kerja apalagi kerja yang berat-berat lemes ya, bisa-bisa kalau tukang kuli bangunan sarapan pisang doang bisa-bisa baru jam 9 udah pingsan ya kerja. Ya Mungkin artinya mungkin maksudnya kalau makan dua habis makan dua pisang mungkin disuguhin ayam bakar gitu ya atau daging kambing goreng gitu. Jadi gimana? ya intinya itulah ya. Nah, padahal kalau pas setelah ngomong itu hidangan dari Kiai Ma'ruf Amin ini kan hidangan makan siangnya luar biasa banyak sekali ya menu-menunya. Tidak hanya cuma cuma makan apa dua buah pisang doang ya, tapi berbagai macam lauk dan juga nasi tentunya. Ya kita dia bahas itulah ya. Tapi yang jelas memang apa Pak Jokowi sedang ketar-ketir ya. Jadi pernyataan dari Sekjen Gerindra itu paradoks ya karena Prabowo itu membuat tong sampah betul di belakangnya. Tong Oh, sampah betul, itu ya betul. Gibran dan Jokowi ya karena pasti akan berat ya karena dengan kemudian apa posisi Gibran ya yang majunya saja juga sudah melanggar kode etik dan lain sebagainya yang memang dipersiapkan ya untuk putra mahkota Putra ya mahkota. pasti akan menjadi beban 5 tahun ke depan ya walaupun kita lihat bagaimana nanti nasib Pak Jokowi setelah 20 Oktober 2024 ya ketika tidak mendapatkan bangker partai politik ya ini apakah sudah ada plan A, B, C, D ya atau HPZ mungkin jika kemudian gagal mendapatkan Golkar apakah akan loncat ke PAN atau kembali lagi ke PDIP atau seperti apa ya. Tapi kalau ke PDIP rasa-rasanya sudah tutup pintu ya bahkan mungkin ya PDIP akan geram sekali ya dan mungkin akan siap-siap menerkam Pak Jokowi setelah Pak Jokowi lengser sepertinya ya. Mungkin dengan mempermasalahan kebijakannya atau lain sebagainya yang bisa menerkam siapa saja. Makanya kemudian Pak Jokowi benar-benar memperhatikan ya menantu dan anaknya satu lagi ya, yakni Bobi Nasution dan juga Kaisang untuk lolos pada Pilkada serentak 2024 ya dengan mendorong Betul, Bobi betul. menjadi Gubernur Sumatera Utara dan mendorong Kaisang menjadi wali kota Bekasi ya. Di Depok susah nih Kaisang masuk, akhirnya geser ke Bekasi ya. Ntar geser lagi ke Solo ya. Nah, terus juga menantunya yang satu lagi istrinya Kaisang didorong maju pilihan Bupati Sleman kalau nggak salah ya Sleman ya Erina Sleman Gudono yang kabar ya konon Erna kabarnya Gudono. lagi hamil. Oh iya kemarin pas umroh mengumumkan kehamilan anak pertamanya ya. Jadi Mas Kaisang salah sih ya program hamil ditunda sih. Kalau langsung kan pas lahir status anaknya masih cucu presiden. Kalau nanti kan karena kurang lebih 6 bulan lagi ya kekuasaan bapaknya ya setelah lahir menjadi keponakan dari Wapres ya, bukan cucu presiden lagi. Nah, betul, betul, Kasihan betul. juga nih nanti. Kalau yang Oke lain kan guys, betul, anak-anak betul. apa anak-anak Mas Gibran sama Kahiyang Ayu kan mendapatkan status cucu presiden ya sedangkan anaknya Mas Kaisang nanti tidak. Kasihan juga. Baik guys, jadi nanti kita lihat ya apakah apakah nasib Jokowi akan diadili atau akan memang benar-benar lengser total atau akankah bernasib seperti
zaman Soeharto dulu ketika setelah lengser ya. Tapi nanti kita lihat setelah 20 Ya, Oktober ya. ya kan setelah 20, tapi kan kita lihat Pak Harto, Pak Habibie punya perlindungan Golkar, partai besar, ya. Gus Dur punya PKB, Megawati ketua umum PDIP, SBY punya Demokrat. Ketika Pak SBY lengser 2014, dia merupakan ketua umum Partai Demokrat. Ya, sedangkan Pak Jokowi nggak punya partai. Ya, di PDIP kan selama ini menjadi petugas partai. Dia juga bukan bagian dari elit PDIP. Ya, artinya hanya anggota biasa lah ya, tidak kemudian terlalu diistimewakan, tidak mencapai posisi elit di PDIP. Ya, jadi kita lihatlah ya setelah 20 Oktober nanti. Tapi yang jelas apa namanya janji apa ucapan dari Sekjen Gerindra tentang kekuasaan alat kekuasaan bagi wong cilik ya. Ya kita lihat saja apakah itu sekadar janji ya atau omong-omong atau memang nanti terbukti. Nantinya dibuktikan saja bagaimana kebijakannya ya, bagaimana nanti yang selama ini digembar-gemborkan dalam kampanye makan siang gratis apakah kemudian akan tertunaikan atau seperti apa? Karena kabarnya kan APBN-nya juga belum bisa memenuhi ya. Nah, karena kalau kita lihat bocoran Los Tempo ya, ketika tim Prabowo itu mendatangi Menkyu Kementerian Keuangan ya, namun Sri Mulyani nggak ada, itu dananya sudah terbagi-bagi ya, sudah terbagi-bagi untuk ya pos pendidikan yang sudah dipatok 20% ya, pos kemudian belanja pegawai ya, kemudian IKN, nah sepusing sepertinya. Ya makanya kemudian kan ada geger-geger di X ya, sebelumnya Twitter namanya, bahwa makan siang gratis akan terwujud di 2029. Nah, ini kan kacau sekali. Ya, Iya, ataupun betul juga betul. ya makan siang gratis ini bertahap ya. Dari daerah 3T dulu, terluar, tertinggal dan terdepan. Ya, terdepan atau Iya. ya, jadi daerah-daerah yang paling luar ya, pulau yang paling jauh ya dari pusat kota. Intinya daerah-daerah perbatasan dan lain sebagainya. Daerah yang 3T itu sebutannya. Ya, kita seperti apa lihatlah apakah kemudian makan siang gratis ini akan langsung terwujud di 2025 ya. Kan karena pelantikan 20 Oktober dan tidak mungkin di Oktober, November, Desember itu 3 bulan terakhir itu 2 bulan terakhir itu karena harus anggaran sudah apa anggaran 2024 itu ditetapkan anggaran milik Presiden Jokowi ya. Artinya belum bisa berjalan. Dan apakah di 2025 bisa langsung oke gas ya atau kemudian terganjal oleh berbagai anggaran-anggaran sudah ditetapkan atau nantinya ya bisa jadi ujung-ujungnya IKN yang dihentikan ya. Bahkan kan ada ucapan ya dari mantan Gubernur BI yang juga ipar dari Prabowo Subianto ya, siapa namanya, Jiwandono itu Hmm. ya kalau pilihannya IKN atau makan siang gratis. Nah, itu kan artinya bisa jadi nanti ada pecah kongsi antara Prabowo Gibran atau hal ini Prabowo Jokowi. Nah, ini akan semakin menarik nantinya. Oke guys, nanti kita akan lihat setelah 20 Oktober gimana nasibnya Jokowi ya, setelah lengser ya. Nah, itu akan terlihat dan terbukti apakah kekuasaan Gerindra benar-benar untuk wong cilik atau memang tetap menempel tong sampah di belakangnya seperti kata Bu Rocky Gerung ya. Baik guys, sekian dari omon-omon atau perspektif kita kali ini. Tapi kalau omon-omon ya kita wajar kan karena kita mau pejabat. Kalau pejabat omon-omon setelah dia bilang wong cilik itu ya kebangetan gitu. Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Herudin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.